1. Saya Taruna Utama Bagas Gramatia dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan kelas Teknik Pemasyarakatan B STB 4006 izin memaparkan kepemimpinan. David Stanley, Edith Cowan University 2006 Overview, Congrats, Leadership and Empowerment. Geser deh. Pendahuluan. Keperawatan dan kepemimpinan. Kepemimpinan, keperawatan telah tumbuh secara signifikan selama 20 tahun terakhir ini. Namun, teori dan praktik kepemimpinan keperawatan kurang berkembang dan muncul dalam apa yang Antobus dan Kitson sebut sebagai domain akademik, politik, dan manajemen. Sejumlah penelitian dan atau artikel seperti Lavery 1993 dan Thomson 1999, Antobus dan Kitson 1999, Kitson 2001, Biss 2002, Fried 2002, Jasper 2002, Paugir dan Wolnuck 2003 telah berfokus pada pemimpin keperawatan yang memegang tingkat senior baik dalam organisasi, trust, divisi, keperawatan, bangsal, atau departemen, dan meskipun kepemimpinan klinis sering disebutkan, itu jarang menjadi subjek penelitian karena status yang rendah ketika dibandingkan dengan domain kepemimpinan lainnya. Untuk alasan ini, keunikan kepemimpinan klinis telah sebagian besar tetap tidak diakui dan kurang dihargai. Memang, penelitian secara khusus berfokus pada kepemimpinan klinis jarang, dan istilah kepemimpinan klinis sering digunakan secara bergantian dan tidak tepat di samping atau dalam hubungannya dengan istilah kepemimpinan keperawatan atau bahkan manajemen keperawatan. Ini berarti bahwa literatur dan penelitian untuk mendukung satu konsep, misalnya manajemen keperawatan, telah diterima sebagai dapat dialihkan ketika mencari wawasan atau pemahaman tentang bidang terkait. Selain itu, perkembangan yang lambat dari berbagai jenis model kepemimpinan dalam keperawatan telah dipengaruhi oleh ketergantungan pada teori kepemimpinan yang mendukung perubahan dan pemahaman kepemimpinan dari perspektif memfasilitasi dan mengembangkan perubahan. Slide berikutnya. Kepemimpinan yang sesuai. Hasil penelitian tersebut adalah pengembangan teori baru congruent leadership. Congruent kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai di mana kegiatan, tindakan, dan perbuatan pemimpin dicocokkan dengan dan didorong oleh nilai dan keyakinan mereka tentang perawatan dan keperawatan. Pemimpin yang kongruen mungkin memiliki visi dan gagasan tentang kemana mereka ingin pergi, tetapi ini bukan alasan mengapa mereka diikuti. Kepemimpinan kongruen didasarkan pada nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip pemimpin dan tentang di mana pemimpin berdiri, bukan kemana mereka pergi. Slide berikutnya. Pemimpin kongruen adalah motivasi inspirasi terorganisir komunikator yang efektif dan membangun hubungan. Banyak yang tidak memiliki formal, diakui, atau posisi kepemimpinan hierarkis. Dengan demikian, kepemimpinan kongruen dapat menawarkan teori yang lebih baik kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa pemimpin klinis berfungsi. Pemimpin kongruen dipandu oleh semangat untuk peduli. Mereka membangun hubungan yang langgeng dengan orang lain, bertahan dalam ujian prinsip mereka, dan mereka lebih peduli dengan memperdayakan orang lain daripada dengan kekuasaan atau prestis mereka sendiri. Congruent leadership menjelaskan mengapa, bagaimana, perawat, dan lainnya pemimpin non-title di semua tingkatan dapat berfungsi dan efektif tanpa pengaruh formal dalam klinis daerah. Slide berikutnya, Dek. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif. Meskipun pendekatan elektik terhadap pengumpulan dan analisis data dipertahankan,
Dua metode prinsip digunakan untuk menghasilkan data adalah kuesioner dan wawancara. Meskipun observasi bisa juga dibuat dari 4 area klinis yang terlibat dalam fase kedua dan ketiga penelitian. Ground Theory 1967 dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat dan menjadi metodologi dasar studi. Mengikuti tinjauan literatur dan pemilihan NHS, trust yang sesuai penelitian dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama melibatkan pengiriman kuesioner yang memenuhi syarat di semua prinsip area perawatan NHS. Meskipun beberapa staf perawat yang memenuhi syarat ada dikecualikan, termasuk mereka yang berada di bidang ruang operasi, pengembangan profesional, atau senior manajemen. Slide berikut. Penelitian ini menambah kedalaman pemahaman profesi keperawatan tentang klinis kepemimpinan dan indikator telah ditemukan yang mengarah pada kontribusi klinis yang signifikan. Pemimpin dapat membuat jika mereka diakui seperti itu dan didorong untuk melihat bahwa kepemimpinan tidak memang ada di banyak tingkatan. Pemimpinan klinis biasanya menampilkan kepemimpinan yang kongruen dan semangat untuk berpartisipasi dalam perawatan pasien langsung dan dalam upaya untuk berkontribusi pada keperawatan berkualitaskan tinggi dari mana pemimpin keperawatan dapat ditarik. Namun, mereka perlu diakui sebagai demikian oleh diri mereka sendiri dan profesi pada umumnya. Karena pemimpin perawat yang berdiri dengan apa mereka percaya sama berharga dan efektifnya. Sebagai pemimpin dengan rencana besar, kemampuan mereka untuk mengakui pemberdayaan dalam diri. Mereka berkontribusi pada implementasi kongruen kepemimpinan. Oleh karena itu, jika diakui, didemonstrasikan, dan ditetapkan, kepemimpinan yang kongruen dapat menjadi landasan yang kokoh untuk memperkuat kepemimpinan dan mengembangkan pemberdayaan di dalam perawat individu dan profesi keperawatan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.